Anda mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Kristen. Seakan-akan Kristen itu bagian daripada Yahudi. Anda mimpinya terlalu kelamaan, terlalu banyak kenyang makan uang jemaat. Tidak ada itu Kristen Yahudi, itu sama. Kristen itu adalah Abu Dasarah. Kristen itu adalah bidat yang dikutuk oleh orang Yahudi, bahkan dikutuk oleh Yesus. Kristen itu. Jadi jangan Anda seakan-akan lebih paham kekristenan karena Anda pendeta. Enggak, Anda masih dibawa. Ilmu Anda selama masih Anda pendeta, Anda masih dibawa saya. Anda harus maklum itu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kafir, kafir itu iblis. Apa kerjaan iblis itu? Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Siapapun manusia, kalau Anda mengatakan bukan hanya orang Kristen, umat Islam pun kalau dia sombong terhadap perintah Tuhannya, boleh dikategorikan itu, tapi bukan kafah. Mereka hanya terkategorikan sifat karena sombong, tetapi tidak kafah. Kenapa? Karena mereka masih mempunyai Allah, masih mengenabikan Rasulullah. Nah, kalau dia tidak melakukan salat, itu cuman ingkar. Ingkar bukan ingkar terhadap perintah, tetapi karena hanya malas, karena hanya godaan setan, mengikuti syahwat. Itu jangan diartikan kafir. Umat Islam ketika tidak sholat kafir, umat Islam tidak pakai hijab kafir. Bukan begitu. Yang dimaksud kafir kafah itu ya Kristen yang tidak menerima perintah Tuhan. Sekarang kalau Kristen ditanya, atas perintah siapa kalian makan babi? Oke, baik, saya jelaskan dulu ya. Itu aja dulu. Ya, saya jelaskan secara singkat, jelas dan padat. Baik, ya. Oke. Pertama saya klarifikasi bahwa saya monoteis, bukan Jesus only. Tapi saya mempercayai Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Elohim Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai Al-Masih, juru selamat manusia. Itu yang pertama. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi bukan Jesus only, bukan Allah Tritunggal, ya. Itu juga salah diartikan oleh banyak orang Kristen, khususnya gereja Ras Utama. Tapi saya tidak membahas tentang itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, kalau Anda bicara soal saya kafir atau saya pemahamannya lebih rendah daripada Anda, saya hanya mau beritahu Islam itu 700 tahun setelah Kristen dan 2100 tahun setelah umat Yahudi yang menerima Taurat, ya, di Gunung Horeb. Iya, kebodohan itu memang lebih dulu, Bang. Makanya dengar dulu dong. Dan lagi kalau bicara. Kebodohan itu memang lebih dulu. Pintar itu nanti Anda muncul setelah bodoh. Proses baru pintar. Ya, jadi jangan bangga karena lebih dulu. Yang lebih dulu itu bodoh. Makanya itu kalau Anda menolak Yahudi berarti Anda juga bodoh. Saya tidak menolak Yahudi. Anda yang aneh. Anda yang aneh. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi di dalam kaitannya pengajaran Torah hanya memberikan Taurat perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda di mana pada saat itu? Anda dalam kelompok mana? Islam di mana? Anda kelompok di mana? Kalau bicara gitu Islam di mana? Lah, Islam tidak di dalam Yahudi. Emang Kristen yang ngaku-ngaku bagian dari Nabi di luar Yahudi. Kalau Anda bicara soal buktinya Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad. Kejadian 21 nomor 23. Aku juga akan membuat perjanjian dengan anakmu itu, sebab dia juga anakmu. Aku akan membuat mereka menjadi raja dari bangsa-bangsa. Itu bicara soal Ismail, bukan Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nanti dulu itu bicara silsilah panjang, bro. Makanya saya katakan Islam itu dengar. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, secara turun temurun. Ada nggak dia mengatakan bahwa aku akan menjadi Tuhannya Romawi, Tuhannya Katolik? Tidak ada. Oke. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi, harusnya Anda tidak Kristen hari ini. Karena Tuhannya Yahudi tidak mengenal agama Kristen itu. Agama Kristen itu tidak dikenal. Itu agama buatan orang Romawi. Iya, gak apa-apa. Saya mau nanya satu pertanyaan. Saya mau nanya pertanyaan satu kepada kau. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen. Itu aja pertanyaan. Kalau lu gak jawab turun. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen sama dengan agamamu. Itu aja pertanyaan saya. Izin ya Bang Juma ya. Nabi Paulus. Hanya itu satu-satunya. Enggak, suruh dia jawab.
Kamu agama Kristen, tunjukkan satu nabi yang beragama Kristen. Baik, sabar. Saya buka ayatnya. Jangan usah pakai ayat, sebut nama dulu. Siapa nabi itu yang beragama Kristen? Ini spesifik, kan Anda tanya nabi. Iya, sebutkan dulu namanya, baru pakai data. Siapa? Oke. Yang Kisah 13 nomor 1. Yang beragama? Beragama Kristen. Ya, Paulus bukan nabi ya. Itu Oh nabi ya, inilah kau pendeta tapi bahlul. Makanya aku bilang ilmu itu minim. Oke, ini banyak. Tak ada pendeta yang pernah bicara itu cerdas, pintar mengetahui Bible. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Saulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus itu sudah nabi di Antioquia. Alamak. Malah, Anda salah besar. Paulus tidak pernah disebut nabi. Coba sebutkan dalilnya. Mana dikatakan? Kisah para wartawan 13 nomor 1. Coba Anda baca. Kisah berapa? 13. Yes. Oke, kisah 13 ayat 1. Nah, yaitu oke, kita baca ya. Kita baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, jemaat Kristen, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manehem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus itu bukan golongan nabi. Anda itu harus pahami. Beberapa nabi. Itu Baca dulu ayat selanjutnya. Baca dulu ayat selanjutnya. Itu kitabmu. Ya. Jangan kau ngarang-ngarang lagi. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, termasuk Saulus. Kalau dia bukan nabi menurut asistennya, lalu mengapa dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih jadi apa? Paulus dipilih jadi apa? Ayo jawab. Pingsan. Macet. Pingsan. Saya dinonaktifkan, tidak bisa bicara. Dari tadi saya ngomong tanpa ada suara. Oke. Galatia pertama, ayat pertama. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia bukan nabi. Kita buka lagi Roma. Kalau dia bukan nabi, lalu kisah para rasul 13 itu apa? Saudara, ini kan pengakuan dari Rasul Paulus sendiri. Terus kisah para rasul ini keliru. Kisah rasul, Anda tahu siapa yang nulis kisah rasul? Itu asistennya Lukas, asistennya Paulus. Ya, asistennya Paulus. Paulus bukan? Bukan asistennya. Ya, makanya. Oh, berarti Lukas salah. Makanya berarti salah. Berarti Lukas salah. Ya, Lukas salah. Anda gini. Berarti Lukas salah. Karena sudah menuliskan Saulus gurunya ini sebagai nabi. Salah dia berarti. Itu yang pertama. Kalau Saulus ini bukan nabi, lalu 13 bukunya itu apa? Dari mana dia dapatkan bukunya itu? Saudara tadi mengatakan dia menerimanya bukan dari manusia. Yesus manusia. Baru saya ngomong. Silakan supaya nggak putus-putus. Silakan Bang Zuma. Sekarang Anda harus iakan bahwa Saulus itu nabi. Kenapa? Dia punya tulisan 13 buku yang menjadikan Anda menjadi Kristen. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan tulisan-tulisan ini? Katanya wahyu, berarti dia nabi. Seorang nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu. Ulangan berapa itu? Ulangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dalam mimpi, dalam penglihatan. Itu di kitabnya orang Yahudi. Di dalam ulangan apa bilangan? Bilangan ya kawan-kawan. Sudah? Bilangan 12, sabar dulu. Bilangan 12 ya. Di situ dikatakan sangat jelas bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya. Bilangan 12. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan apa yang dituliskan Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Paulus nabi. Saulus dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus nabi. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Dan Anda harus tahu, kalau rasul berarti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Paulus mengaku rasul, berarti dia nabi.
Apa bukti kenabian daripada Paulus? Adanya kitab-kitabnya. Kalau dia nabi palsu, maka kitabnya palsu. Kalau dia nabi palsu, maka buku-bukunya itu adalah catatan-catatan nabi palsu. Dan memang Paulus menubuatkan dia sebagai nabi palsu. Tuh. Oke, sudah? Oke, sudah. Boleh gantian, tapi jangan dipotong teman-teman, supaya diskusinya enak gitu ya. Saya menghormati kok, apapun interpretasi. Ya, silakan Anda menyalahkan Lukas karena telah mengatakan bahwa Saulus itu nabi. Oke, baik ya. Gini, Lu jawab dulu, itu tulisan Lukas itu benar atau salah? ya, ini saya mau jawab, Bang Andi. Bang Andi ini seorang ini penjagal ya. Sabar ya, Bang. Iya, saya penjagal. Kalau orang yang muter-muter. Pertanyaan Bang Juma, tulisan Lukas itu dengerin. Tulisan Lukas itu mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Jawab dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Jangan jelaskan, jawab. Benar atau salah? Nah ini, elah. Anda ini terlalu diktator. Sabar, ya. Baik, begini. Apakah Paulus itu adalah nabi? Ya. Kita harus paham, yang nulis ini kisah Rasul adalah Lukas. Ya, Lukas menjelaskan beberapa orang di sini. Yang pertama adalah Barnabas, Simeon, ya. Kemudian Lukius, lalu Menahem, ya, dan Saulus. Jadi ada berapa oknum di situ? Ada 5 oknum, ya. Tetapi Paulus tidak pernah berkata bahwa dia mengakui bahwa dia adalah nabi. Karena nabi itu adalah perantara, nabi itu diutus. Pertanyaannya, tulisan Lukas itu benar atau salah? Lo benar dong. Berarti Saulus nabi. Benar-benar ditulis. Tetapi begini, kalau Paulus gini dengar dulu Bang Handi. Sabar, Anda ini nafsuan sekali ya. Berapa istrimu? Ya sabar. Belum saya selesai. Punya istri, tuh kamu nggak punya istri. Belum selesai ya, sabar ya. Saya masih muda, tenang aja. Laki-laki bebas. Nih, sabar. Saya jelaskan dulu ya. Ketika Lukas berkata 5 orang ini adalah nabi, maka Paulus atau Saulus, ya Saulus itu nama lamanya, dia harus mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, saya membaca kitab-kitab di dalam perjanjian baru atau surat-surat dalam perjanjian baru, tidak ada pengakuan Paulus adalah seorang nabi. Ya, khususnya dalam tulisan Paulus. Misalnya di dalam Roma 1, itu tulisan Paulus ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi dia dipanggilnya menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu Roma. Kita buka lagi, masih banyak sekali. Misalnya hanya itu loh pertanyaannya. Lukas mengatakan Saulus itu nabi. Pertanyaannya, tulisan Lukas ini benar atau salah? Benar-benar ditulis Bang, makanya saya mau jawab. Ya benar ditulis, isinya benar atau salah? Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta begini. Tolong dong, belum selesai ini. Kan begini, ini kan Anda juga menyetujui, saya menyetujui bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia yang diilhami Roh. Oke. Nah, nggak apa-apa ditertawakan juga nggak ada masalah. Iya. Pertanyaannya, jadi tulisan Lukas itu, dengerin, tulisan Lukas mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Terus ini saya, jelas sekali. Tulisan Lukas mengatakan Saulus nabi, benar atau salah? Tulisan itu, jawab. Tulisan itu benar Bang. Tapi kalau begitu ya udah jelas. Nabimu itu Paulus, udah selesai. Bukan. Belum selesai dong. Kan saya katakan bahwa Paulus harus mengkonfirmasi. Ini saya kok dinonaktifkan mulu. Tidak perlu mengkonfirmasi. Ya? Kenapa? Nah, Paulus harus konfirmasi dong. Karena kan nggak bisa. Anda ngarang itu ceritanya. Yang nulis Lukas. Karena nulis tapi kan Paulus sendiri menulis Timotius. Di kitab Timotius sendiri, Paulus mengakui hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Tuh, jemputlah Markus dan bawalah Markus ke sini karena pelayanannya penting bagiku. Itu di bagian mana? Itu di bagian mana saat banyak orang-orang yang meninggalkan Paulus? Ini Paulus mengatakan dia bersama dengan Lukas, berarti Lukas tahu persis tentang Paulus. Betul. Lah Anda sendiri siapa? Kok Anda mengatakan
Paulus itu bukan nabi, sedangkan orang yang bersama dengan Paulus mengatakan gurunya itu adalah nabi. Ente siapa? Anda jangan murtad loh berkata Paulus nabi. Nabimu adalah Nabi Muhammad. Jangan gila kau, jangan kau gila. Dengar. Tidak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ pendeta pembohong. Tidak berkata bohong. Dengar pendusta, penyesat. Dengarkan. Yesus nantinya akan berkata, dengar, pendusta, dengar. Yesus sendiri nantinya akan berkata, waspadalah kepada nabi yang palsu. Paham kau? Nabi-nabi palsu. Ya ini nabi palsu yang menerima sebuah catatan ini kemudian didapatkan dari mana? Kalau bukan dia berkata Paulus nabi, saya aja nggak berkata Paulus nabi. Wah, Anda nih kacau nih Anda. Dasar bahlul. Ini sedang saya menjelaskan Paulus itu nabi palsu, monyet. Dasar pendeta, bisanya kemudian menipu. Kau pikir kau bisa menyesatkan di sini? Nggak bisa. Saya katakan Paulus nabi berdasarkan Lukas, kampret. Bukan berdasarkan iman saya, berdasarkan Lukas. Kau kok bahlul? Kau kejar perpuluhan, jangan bodohi orang. Ya, kau bodohi jemaatmu aja. Nggak ada bisa kau bodohi di sini. Jangan kau pakai tabiat iblis, bermanis-manis, berlembut-lembut. Nggak make bagi kami. Kalau udah Kristen bagi kami itu udah cap hitam, paham? Udah cap hitam itu. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi summa la yukhsirun. Itu sudah tamat kami. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Udah tamat kami. Kafir itu saudaranya setan. Jadi kau bermanis-manis di sini selayaknya setan yang datang kepada Adam, selayaknya setan yang datang kepada Hawa membisikkan dengan cara-cara halus lembut, enggak main dengan kami. Ya, paham itu. Jadi Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Berarti yang tahu tentang Paulus itu Lukas. Lukas mengatakan Paulus itu nabi. Datang pula kau mengatakan dia bukan nabi. Kenapa kau mengingkari Paulus itu bukan nabi? Kau mengingkari dia sebagai seorang nabi dan kau mengatakan dia bukan nabi? Karena kamu takut. Sebab Yesus menubuatkan Paulus sebagai nabi palsu. Kau takut kebongkar bahwa nabi palsu yang dimaksud dengan Yesus itu adalah Paulus, pendiri agamamu. Kamu takut ketahuan itu. Makanya titel Paulus sebagai nabi kau ingin hapus. Kau berusaha menghapusnya. Sebab yang dinubuatkan Yesus, datangnya nabi palsu itu adalah Paulus. Karena sejatinya Paulus itu adalah nabi, tapi plusu. Makanya ada yang dikatakan akal bulus. Karena akal bulus, akal licik. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dalam tipu daya. Tuh, akal bulus tuh. Jadi kau seorang pendeta malu mengakui Paulus itu nabi. Kenapa? Kapan-kapannya orang Kristen berani mengakui Paulus itu nabi, maka dia sama dengan meludah ke atas, ludahnya jatuh sendiri di wajahnya sendiri. Kenapa? Dengan demikian dia sudah mengakui bahwa nabi palsu itu adalah Paulus. Maka seorang pendeta pun harus berkuat-kuat mengatakan dan menolak Saulus disebut nabi. Meskipun Bible sendiri loh, orang yang terdekat yang menceritakan Saulus itu nabi loh. Masa sih paman? Yes. Baca di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, catatan penyelidikan yang dilakukan oleh seorang bernama Lukas. Dalam catatannya dia menuliskan kemudian Saulus itu adalah seorang nabi di Antioquia, dan murid-muridnya pertama kali disebut Kristen itu adalah muridnya si nabi Saulus ini. Jadi kalau hanya seorang pendeta berlembut-lembut tidak main sama kami, enggak main. Ya, enggak main. Innal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta-pendeta itu diceritakan tuh seperti itu adanya. Mereka akan berjuang mati-matian untuk menutupi kemudian siapa Saulus ini. Bukan nabi. Lalu tulisannya dari mana? Wahyu, ya nabi dong. Oh, bukan wahyu, lalu apa? Ilham, ya nabi dong.
Karena di dalam Bilangan 12 nomor 6 yang disebut orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang mendapatkan tuntunan, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku didatangi kemudian Roh Kudus itu dan mendapatkan sebuah pengajaran, apalagi catatan-catatan buku, maka dia adalah seorang nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6. Maka Saulus sama dengan nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6, berdasarkan kemudian 2 Timotius 4:11 dia dekat dengan Lukas, dan Lukas menyatakan di dalam kisah yang dia ceritakan kemudian di bab 13 nomor 1. Dan dia sendiri mengakui dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Bahkan kau berani membacakan tadi di Galatia bahwasanya bukan aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, lalu dari mana? Dari mana? Dari mana dia menerima Injil? Hayo. Dari mana? Karang sendiri? Nggak mungkin. Dia mengatakan dari Yesus, bukan dari manusia. Berarti dia nabi. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, dan sebagai Tuhan dia datang mewahyukan kepada Saulus atau Paulus, maka jelas dia adalah seorang nabi. Tuhan telah memberikan wahyu kepada Saulus. Berarti Saulus ini adalah nabinya Yesus. Paham ya? Nah, itu masalah besar. Masalah besar ketika Anda mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau dia menerima Injil bukan dari manusia, berarti Saulus terbukti tidak menerima Injil dari Yesus, sebab Yesus adalah manusia. Nah, siapakah gerangan makhluk yang mengaku Yesus yang datang memberikan Injil kepada Paulus ini? Ini yang perlu dipahami oleh pendeta-pendeta. Siapa makhluk yang mengaku Yesus yang bukan manusia? Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia siapa? Silakan teman-teman, sambut dan dilanjutkan. Yang paling parah, Banyuma, pertanyaan sederhana diputar-putar gitu loh. Pendeta berkelit-kelit seperti itu. Padahal Lembaga Bible Indonesia bersikeras mengganti apostolos menjadi rasul. Jadi mereka sebenarnya ini buta warna, buta arti, atau memang sengaja berbohong dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebohongannya. Apostolos sudah diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi, tapi mereka mengingkari Saulus adalah nabi, menghindari ya Saulus nabi palsu. Ini orang kayak apa sih semua ini? Apa yang ingin dicapai, bro? Kenapa bisa demikian ya? Apostolos diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi. Jadi mereka mempergunakan istilah-istilah itu, membuat istilah sendiri gitu. Minjem, menepu. Minjem, tepu. Tepu tiap hari kerjaannya. Enggak mau menyederhanakan sesuatu. Jadi memang ini lidahnya bercabang. Lidahnya bercabang. Tapi di sini bukan tempatnya, bro. Kami injak lidah yang bercabang. Cara menginjaknya adalah ya pakai argumentasi, by data. Jualanmu itu lakunya di mana? Lakunya di dalam gereja, bukan di sini. Jadi lu naik tadi salah, mengucapkan salam. Teman-teman saya di bawah percaya lu muslim, keprenggang semua tadi dari awal, mengucapkan salam dengan lembut. Saya yang diomelin seperti ini, Bang Andi. Yang gimana itu? Seperti iblis yang datang kepada ini Adam. Ya, berlembut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laporan Bang Juma sudah, alhamdulillah semalam saudara kita Dewa Putu itu dibawa langsung tim dari Kohani dan kawan-kawan, dipindah dari RSUD Plumbon Majalengka ke RSUD Bekasi. Sekarang perjalanan kurang lebih 5 jam, 4 jam lah. Di teman-teman yang mau menjenguk silakan ke RSUD Bekasi, ruangan Seruni 602. Tim dari mereka mengucapkan terima kasih kepada API yang dipimpin langsung oleh Julkifli Abbas. Gitu Bang Juma laporannya. Ya, makasih Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bang Putu. Ya. Sempat tadi terputus tadi ya. Mungkin saya bisa izin dulu ya, saya lanjut sedikit ya, karena tidak salah saya tadi itu ya. Silakan, Ya, saya silakan. lanjut sedikit. Silakan.
Oke, jadi begini. Tadi kan di sebelah itu kita bertengkar ya dengan mahasiswa Kristen itu masalah Injil dan Al-Quran. Jadi saya terpaksa mengangkat tema ini. Sebenarnya saya belum mau mengangkat ini, tapi ya saya angkat saja ya karena penghujatannya sudah terlalu jauh. Jadi begini, saya katakan begini, satu-satunya kitab suci, satu-satunya agama ya yang kitab sucinya pernah ditulis dibantu oleh bintang timur atau Lucifer atau iblis itu adalah Bible, Weda, Tripitaka, apalagi Al-Quran. Itu tidak pernah dibantu penulisannya oleh iblis. Begitu. Jadi satu-satunya agama ya yang Tuhannya itu direndahkan serendah mungkin, melebihi rendahnya manusia, itu adalah Bible itu sendiri. Lalu saya mengangkat coba satu sejarah ya, karena saya kaji ya, karena pihak TKKI katakan 6.577 kesalahan. Tapi kan dia tidak menjelaskan ya. Dia tidak menjelaskan secara terperinci apa penyebab ini. Kita kan hanya mengetahui saja, tapi kita tidak menganalisa kenapa bisa sampai ada 6.577 kesalahan. Kan seperti itu. Jadi saya coba mempelajari ini sejarahnya ya. Termasuk saya menggunakan sedikit ilmu filologi untuk mempelajari ini. Nah, ternyata ya ada ayat-ayat dalam Bible ya yang memang turunan dari kodeks Gigas tuh. Ya, ada beberapa ayat di Bible memang turun dari kodeks Gigas. Ya, jadi gini, kodeks Gigas ini yang seperti saya katakan tadi ya, satu-satunya agama yang kitab sucinya pernah ditulis atas bantuan iblis, Bible. Ya, saya membaca sejarah dari John Wycliffe ya, dari penulis kitab Gigas ini Herman Inclusus ya. Herman Inclusus ini seorang biarawan ya. Beliau ini seorang biarawan dari daerah Postlight ya, dari Bohemia, Ceko ya. Beliau ini dikena sanksi oleh gereja untuk menuliskan kitab suci Bible itu dalam satu malam. Tapi karena beliau merasa tidak sanggup, akhirnya beliau menyerahkan dirinya, yang menyerahkan dirinya kepada iblis. Yang ternyata kita telusuri ini ada di 1 Korintus 5 ayat 5. Ya, jadi ini turunan kodeks Gigas. Mengingat John Wycliffe ya, sekitar 1279 itu menerbitkan ulang ya Bible ini di Basel pada saat itu, Jerman. Jadi Herman Inclusus khusus menulis Bible dalam satu malam, dan setelah diuji oleh ahli paleografi bahwa yang ditulis Herman Inclusus ini betul-betul adalah kodeks ya yang ditulis satu orang dan diperuntuk. Jadi tidak ada yang campur tangan. Coba pikir ya, kita secara logika, tidak mungkin ada yang bisa menulis Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam waktu satu malam. Ya, dengan 31.101 ayat. Ya, satu malam. Ini kita kenal dengan kodeks Gigas. Siapa yang bisa menulis ini? Ternyata Herman Inclusus seperti 1 Korintus 5 ayat 5 sudah menyerahkan dirinya kepada iblis dan minta bantuan iblis untuk menulis Bible ini. Jadi poinnya begini. Poinnya, dengan demikian berarti satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang pernah ditulis dengan bantuan iblis itu adalah Bible. Valid ya datanya ya. Bisa Anda cek di YouTube, ada yang pernah membongkar ya Kristen kodeks Gigas ya. Dan setelah saya pelajari panjang sejarahnya, memang ternyata banyak ajaran-ajaran ya yang memang dia dari pagan, itu dari pagan diteruskan ke ajaran satanik. Makanya saya pernah membahas ini sudah lama, berapa bulan lalu nih, tapi tidak ada satupun akademis Kristen yang berani. Kenapa juga mereka tidak berani laporkan saya? Karena memang mereka tahu juga sejarahnya ternyata tentang kodeks-kodeks ini. Gitu. Saya katakan, Bible itu kita mau uji dari ilmu pengetahuan apapun, dia akan dilabrak gitu. Dia akan saling berlawanan. Kenapa? Karena memang ajaran-ajaran yang ada dalam Bible ya itu melawan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan Yahudi. Gitu. Nah, masalah kodeks Gigas ini ya, ketika kita mengambil kesimpulan secara holistik, berarti sebelum masa Renaissance ya, orang-orang di zaman itu terutama di barat memang sudah terpengaruh dengan Bible yang kemasukan ajaran setan ini. Seperti saya katakan tadi ya, ditulis ulang oleh John Wycliffe ya.
yang akhirnya diterbitkan di Basel itu, lalu diteruskan lagi oleh John Huss, diteruskan lagi sampai ke William Tyndale. Bisa jadi kesalahan-kesalahan inilah yang membuat mereka mati digantung. Hanya ini tidak tertuang jelas sejarah secara eksplisit ya, karena banyak sekali tokoh-tokoh Protestan yang mati digantung oleh Katolik, disangka mereka bidat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Bible Indonesia ya itu turunan dari Bible Barat, ini pasti ada kemungkinan turunan Kodeks Gigas masuk ke dalam Bible. Dan ternyata kalau kita lihat terbukti banyak sekali ayat-ayat yang tidak sesuai dengan etika, yang berbau porno. Ini kan semua ajaran satanik nih. Ya. Apalagi ajaran minum darah seperti di Wahyu 16 ayat 6, Yohanes 6 ayat 53 54 ya. Nah, ini yang saya masih kaji sejarahnya ini ya. Karena tidak mungkin ajaran asli Katolik menurut saya yang pagan ya, ini pagan beda dengan ajaran satanik ya. Pagan ini bisa terkontaminasi dengan ajaran satanik. Itu pagan saya sudah pelajari ya, sejarah pagan itu bagaimana budaya Helenistik itu yang memang rata-rata itu mendewakan dari manifestasi manusia itu. Ini menurut saya Bible yang dipegang sekarang ini menurut saya sudah dimanipulasi dan sudah kemasukan ajaran-ajaran seperti ini. Mengingat Bible yang dipegang sekarang ini beda dengan Bible Utopia Ortodoks ya, dengan Katolik original itu sendiri. Yang dipegang Protestan ini dari Barat. Sementara kodeks-kodeks seperti ini turunannya nih ya. Yang terakhir ditulis oleh yang kita kenal dengan teori WH itu Brockford Westcott dengan J. Anthony Horst 1881. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang sama sekali diwahyukan oleh di luar dari Tuhan, ini saya membantah. Saya marah dan saya membantah keras karena saya tidak mendapati sejarah tentang itu. Makanya saya angkat ini supaya kita sama-sama belajar bahwa tidak ada kitab lain di dunia ini yang pernah ditulis atas bantuan iblis kecuali Bible. Itu yang mereka tidak paham. Kan seperti itu. Nah, fakta realitanya sampai sekarang ya, Yahudi itu kita kenal dengan realitanya. Yahudi itu kita kenal dengan orang pintar. Kenapa sampai sekarang mereka sangat tidak suka dengan Kristen? Bahkan mereka menganggap gereja itu sebagai tempat penyembahan berhala. Lebih jauh lagi tempat penyembahan setan. Kenapa? Seperti itu karena tampaknya mereka juga tahu dan mereka mengerti sejarah ini. Kan begitu. Jadi mohon teman-teman Kristen jangan terlalu jauh menghujat nabi kaum muslim apalagi sampai kitabnya, karena kalau Anda tidak pelajari sendiri kitab suci Anda, sejarahnya. Baru banteng Citaro kata tumbang, belum kabupaten lain. Apa ini saya tidak bisa lanjut kalau ada yang bicara. Jadi tolong dipelajari dulu supaya jangan sampai menghujat Quran. Karena saya mau bilang begini ya. Salah satu ajaran dalam Bible ya, yang laris itu, yang istilahnya yang secara turun temurun dipakai dan selalu disebut itu adalah jangan menghujat Roh Kudus. Ya, jangan sampai ternyata Al-Quran betul-betul adalah wahyu Allah yang memang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dalam hal ini adalah Jibril itu sendiri, maka dosa Anda tidak terampuni. Karena menurut ajaran Kristen ya, dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jangan sampai ya pada akhirnya nanti Al-Quran betul-betul wahyu Allah, kalian rugi besar. Yang sering saya katakan sama mereka. Kan seperti itu. Nah, kalau saya katakan Bible memang kemasukan ajaran satanik, saya punya bukti sejarah dan saya punya data-datanya. Nah, begitu mungkin. Jadi mohon teman-teman Kristen yang dibawa ya, tarik kembali kata-kata Anda kalau Anda ingin menghujat Al-Quran, karena jangan sampai ya, karena Anda tidak ngerti sejarah, Anda menghujat Nabi, Allah dan Al-Quran. Ternyata betul-betul ya Rasulullah itu sudah dinubuatkan di kitab Yahudi, bahkan Al-Quran itu sendiri memang diturunkan oleh Roh Kudus itu Allah melalui Roh Kudus itu sendiri, kalian rugi besar. Karena saya terus terang ya, kalau kita pelajari nubuatan ya, Rasulullah memang sudah dinubuatkan di kitab Yahudi ya. Kita bisa lihat di kejadian seperti dibaca tadi Gurunda Suma ya. Kita juga bisa lihat di kejadian 17:20 dan yang lain-lain ya. Banyak sekali ayat yang mengarah ke situ. Itu. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau ditanya adakah nabi di luar dari bangsa Yahudi, kan sudah jelaskan ini ya.
Ada nabi di luar dari bangsa Yahudi seperti Kores, Esra dan yang lainnya, Jitro ya, yang kalau di Islam itu Nabi Shuaib ya, Hud, Eber ya, Nabi Hud kalau di Islam, Eber kalau di Kristen, itu semua di luar dari bangsa Israel. Itu. Jadi begitu mungkin ya. Begitu mungkin sedikit dari saya. Silakan mungkin lanjut Bang Andi atau Guru Dasoma, silakan. Iya, Masya Allah. Ini cerita ini memang ngeri, karena ini adalah sesuatu yang melegenda. Sesuatu yang melegenda artinya suatu cerita yang dipercayai oleh pemilik cerita atau prosa rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang asli, cerita yang benar-benar asli, bukan dibuat-buat. Suatu keadaan yang benar-benar pernah terjadi. Artinya bahwa ketika ada cerita tentang seorang biarawati misalnya yang mana menceritakan adanya seorang yang kemudian dihukum, lalu kemudian dalam legenda itu diceritakan bagaimana seorang biarawan ini kemudian menulis, ketika dia dihukum kemudian menulis menulis Bible ini dalam satu malam, lalu kemudian dia tidak sanggup menyelesaikan. Namun dia punya niatan bahwa sesuatu harus kemudian dituliskan untuk memuliakan posisi sebuah biara atau aturan biara yang dilakukan oleh seorang biarawan. Nah, karena dia tidak sanggup kemudian, maka dia, apa istilah kita bagusnya ya sekarang ini ya, dia bekerja sama dengan setan, atau minta tolong kepada setan, atau bersekutu dengan setan, atau apa cerita bagusnya, bahasa bagusnya itu, sehingga kemudian iblis ini membantu kemudian si biarawan ini untuk menyelesaikan penulisan daripada Bible itu sendiri. Nah, seperti yang diterangkan tentang Kodeks Gigas ini juga dulu pada zaman Facebook pernah saya angkat. Dan saya juga biasa mengambil bukan hanya data di situ aja. Saya juga mengambil data yang ada di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, di mana bukan hanya hal ini terjadi terhadap biarawan yang menuliskan Kodeks Gigas ini, bahkan dalam cerita Kisah Para Rasul tersebut, iblis pun ikut kemudian mewartakan Injil, mewartakan Bible. Iblis ikut membantu mewartakan Bible ini melalui seruan-seruannya tentang Paulus. Dan iblis kemudian memproklamirkan kerasulan kenabian Paulus ini kepada halayak banyak. Nah, ini cerminannya. Dan yang menarik di sini dari pernyataan Bang Goto ini adalah ketika larangan atau istilahnya peringatan di dalam Bible, barang siapa menghujat anak itu tak apa, tapi menghujat Roh Kudus itu tidak akan ada keselamatan. Nah, dan Roh Kudus itu memang kalau kita cari benang merahnya, Roh Kudus yang dimaksud itu tak ada di Kristen. Roh Kudus yang dimaksud itu adanya di Islam. Saya pun menantang pendeta atau apapun itu untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Roh Kudus itu datangnya kepada Nabi Muhammad. Roh Kudus itu tidak datang kepada penulis-penulis Bible. Tadi saja seorang pendeta, dia menolak kalau Paulus itu nabi. Dia menolak kalau Paulus itu nabi. Sedangkan yang diminta oleh Yesus, baik itu di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, yang diminta oleh Yesus itu datangnya seorang nabi yang membawa kebenaran, seorang penghibur yang nantinya dikawal atau dibantu untuk menyampaikan firman oleh sosok Roh Kudus ini. Itu di dalam Bible tertulis seperti itu. Sedangkan kalau Roh Kudus yang datang membimbing seseorang untuk memberitakan suatu kebenaran, maka orang itu adalah seorang nabi. Bilangan 11 nomor 25, Bilangan 11 kemudian nomor 25, terus Nehemia 9 nomor 30. Itu jelas. Yang dimaksud dengan roh kebenaran adalah seorang nabi. Berarti yang datang setelah Yesus itu nabi yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu datangnya kepada Paulus, berarti Paulus ini nabi.
Tapi ternyata yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus itu adalah sosok makhluk yang bernama Yesus. Sedangkan Yesus bukan Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus Yesus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Qudus. Tuh, bukti tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu loh. Itu sangat luar biasa. Kecuali ada seorang pendeta yang, oh Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas tentang Roh Kudus. Mari kita buka lapak. Kita diskusikan itu. Siapa Roh Kudus ini dan kemana perginya setelah Yesus? Apakah ke Nabi Muhammad atau ke penulis Bible? Nah, itu penting supaya saudara-saudara Kristen ini ya berhenti untuk menghujat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan kalimatullah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada sang penghibur Nabi Muhammad. Terkecuali saudara Kristen atau seorang yang terdidik di Kristen mampu membuktikan bahwa Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan juga kemudian surat-surat Paulus ini termasuk surat Ibrani itu dituliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Kalau yes, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Jangan jadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan uraian, tapi biar Bible. Bible silakan hantam Al-Quran. Bible silakan hantam kenabian Rasulullah. Dan saya hanya akan menggunakan 2-3 ayat dari Al-Quran untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Al-Quran. Dan saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adanya di Bible. Bible menjelaskan bahwa Roh Kudusnya itu bekerja pada diri Nabi Muhammad, bukan bekerja kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, penulis Paulus, apalagi orang-orang Kristen, apalagi pendeta pastor. Itu tidak ada Roh Kudus pada mereka. Yang ada pada mereka adalah roh yang mengaku bintang timur. Yang datang kepada Paulus yang hanya berupa suara dan cahaya. Yang datang kepada Ananias yang hanya berupa suara. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang hanya berupa suara. Itulah yang ada pada diri orang-orang Kristen hari ini. Bukan Roh Kudus. Dan saya minta kalau ada pendeta silakan, mari kita buka komal, kita diskusi sebentar malam, besok dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Goto, Masya Allah luar biasa mengingatkan saya dengan materi-materi yang sangat luar biasa ini. Ini adalah satu pembedaharaan ilmu yang akan membuat saudara-saudara Kristen kita yang sudah mulai ragu tentang imannya untuk insya Allah menuju kepada hidayah. Demikian. Silakan diambil alih. Lanjut. Teman-teman, silakan.